pasta gigi dan sikat gigi itu sudah cukup untuk dikatakan kita melakukan sunnah bersiwak. Nah, tadi sudah dibahas. Kenapa sih sampai dibahas perbedaan pendapat segala tentang sama gak sih sikat gigi dan pasta gigi? Karena ini kita akan berbicara tentang hukum bersiwak. Berarti hukum bersiwak atau hukum sikat gigi. Bisa ya, bisa dikatakan demikian. Hukum bersiwak atau hukum sikat gigi. Karena sikat gigi menggunakan pasta gigi sudah sama hukumnya dengan bersiwak. Di sini dikatakan as-siwaku masnunun fi jami'il awqat. Bersiwak, bersikat gigi, menggunakan pasta gigi itu disunnahkan di setiap waktu. Hatta sha'imin law tasawwaqa fi halis yamihi fala ba'sa bidzalik. Bahkan orang yang sedang saum, kalaulah ia bersiwak, kalaulah ia bersikat gigi di waktu saumnya, fala ba'sa bidzalik, maka tidak apa-apa. Saya tanya teman-teman, sikat gigi membatalkan saum enggak? Akbar, sikat gigi Enggak. Sikat gigi gak membatalkan saum. Di sini saja sudah jelas dijelaskan hatta shaim. Bahkan orang yang sedang saum pun disunahkan untuk bersiwak. Bahkan orang yang sedang saum pun disunahkan untuk bersikat gigi. Sawa'un kana awalan nahar au akhir. Sama saja baik di awal pagi, di tengah hari ataupun di sore hari, itu sama saja. Teman-teman, kenapa penulis di sini menegaskan sama saja baik pagi hari, siang hari, ataupun sore hari? Karena ada pendapat yang menyatakan bahwasanya makruh seseorang untuk bersiwak, makruh seseorang untuk sikat gigi setelah matahari tergelincir. Makruh setelah matahari tergelincir. Dan ini merupakan pendapat mazhab Syafi'i. Antum lihat dalam Kifayatul Ahyar saja yang tadi ada kutipannya, di situ dijelaskan makruh seseorang untuk bersiwak setelah matahari tergelincir. Karena dalam mazhab Syafi'i itu ada kaidah makruh menghilangkan bekas ibadah. Itu kan orang yang saum itu baunya sedap ya, baunya sedap. Kalau dihilangkan dengan sikat gigi, maka itu makruh. Sebagaimana orang yang habis wudu itu makruh mengusapnya, makruh membersihkannya dengan handuk ataupun sebagainya, dengan tisu. Akan tetapi Allah Ta'ala alam, pendapat ini tidaklah kuat oleh sebagian para ulama memandangnya, pendapat itu tidak kuat. Kenapa? Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam raghaba fihi tadriban mutlaqan. Karena Nabi alaihi salatu wasallam itu menganjurkan secara mutlak. Walam yuqayyidhu biwaqti duna akhir, dan tidak mengikatnya dengan waktu tertentu. Mutlak itu kan bebas mau kapan saja. Muqayyad itu terikat waktu, terikat tempat, terikat keadaan. Dan Nabi SAW menyunahkan bersiwak tanpa diikat dengan sesuatu apapun. Bahkan Nabi SAW mengatakan, laula an asuqu ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli shalah. Kalaulah tidak memberatkan atas umatku, maka aku akan perintahkan ya untuk bersiwak atau untuk sikat gigi setiap mau sholat. Teman-teman, tatkala Nabi SAW memerintahkan dengan perintah yang jazim, perintah yang keras, maka perintah tersebut bakal dimaknai wajib oleh para ulama. Nabi SAW kalau tidak takut memberatkan umatnya, sikat gigi sebelum sholat bakal diwajibkan. Tentu saja dalam sholat kan ada sholat duhur, ada sholat asar, yang mana sholat duhur dan sholat asar merupakan sholat setelah matahari tergelincir dan tidak makruh. Kemudian Nabi SAW mengatakan as-siwaku matharatun lil fami mardatun li rabbi. Siwak itu menyucikan mulut dan merupakan dan meraih ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman semua, sebagaimana tadi oleh moderator disampaikan, bahwasanya ada amalan-amalan kecil yang berpotensi meraih pahala. Siapa di antara kita yang tidak sikat gigi?
pasti kalau tidak sikat gigi sehari itu kan risih. Nah, kita sikat gigi dengan tahu ilmunya, ternyata bisa mendapatkan pahala. Bangun tidur sikat gigi, ternyata hal tersebut bisa mendapatkan pahala. Mau mandi sikat gigi, oh ternyata hal tersebut bisa mendapatkan pahala. Bukankah slogan kita di sanawiyah di mualimin diajarkan bahwasanya hayatuna kulluha ibadah, seluruh hidupku itu untuk ibadah, maka sikat gigi saja merupakan ibadah jika kita tahu ilmunya dan diniatkan untuk ibadah. Oke, teman-teman, adapun di sini dijelaskan kalau tadi kan penulis mengatakan bersiwak itu disunahkan di seluruh waktu, akan tetapi ada waktu-waktu yang ditekankan untuk bersiwak. Waktu-waktu yang ditekankan untuk bersiwak. Di sini dijelaskan bersiwak disunahkan ingdal wudu, ditekankan kalau mau wudu. Wa ingda intibah minan naum, dan ketika bangun dari tidur, dan ketika berubah bau mulut, itu sangat ditekankan untuk bersiwak. Itu sangat ditekankan untuk sikat gigi. Wa ingda qiraatil Qur'an, dan ketika mau membaca Al-Qur'an. Wa ingda sholat, ketika mau sholat. Wakadzalika ingda dukhulil masjid wa manzil, dan begitu juga ketika mau masuk masjid dan mau masuk rumah. Jadi bersiwak itu disunahkan di setiap waktu, tetapi ada waktu-waktu yang itu sangat ditekankan untuk bersiwak. Berarti kalau mengerjakan di waktu-waktu tersebut, yang awal mulanya pahalanya sunnah, naik menjadi sunnahnya lebih besar, pahalanya lebih besar. Lihat si Miqdam bin Surayh, berdasarkan hadis dari Miqdam bin Surayh dari ayahnya, qala ayahnya berkata bahwasanya beliau bertanya kepada ibunda Aisyah, bi ayyi shay'in kana yabda'un Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitihi, apa yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, yang pertama kali dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam ketika mau masuk rumah. Ibunda Aisyah mengatakan bisiwak. Nabi alaihi salatu wasallam memulai apa yang ia akan lakukan tatkala mau masuk kepada masuk rumah dengan siwak. Karena akan siwak di zaman Nabi itu ya dengan ranting kayu bisa disimpan di mana-mana. Kalau sekarang harus ada air dulu, harus ada sikat gigi dulu, harus ada pasta gigi dulu. Jadi ribet. Tapi penulis kitab Fiqhul Muyassar mengatakan kalau tidak ada tidak ada alat yang bisa kita gunakan untuk bersiwak, kita bisa menggunakan tangan. Kita lihat penjelasannya seterusnya. Di sini dijelaskan. Al-mas'alatu salisa bima yakunu. Dengan apa bersiwak? Tadi kan kita sudah bahas di awal tentang siwak itu dengan ranting kayu, dan ulama beda pendapat apakah boleh selain daripada itu atau harus ranting kayu saja. Nah, penulis hafizahumullah dalam kitab Fiqhul Muyassar berpendapat bahwasanya bersiwak itu boleh dengan apa saja, walaupun tetap yang utama itu dengan ranting basah yang tidak hancur juga tidak melukai mulut. Kemudian Nabi SAW bersiwak dengan menggunakan ranting kayu arok, bukan arak ya, ranting kayu arok. Kemudian Nabi SAW juga pernah bersiwak dengan tangan kanan atau tangan kirinya. Maksudnya boleh untuk bersiwak dengan tangan kanan ataupun tangan kirinya. Fal amru fi hada wasi'un. Dan dalam permasalahan siwak ini luas. Jadi tidak dipersempit dengan harus dengan itu saja, enggak. Permasalahan tentang siwak, penulis hafizahumullah di sini mengatakan permasalahannya luas. Bahkan di sini dikatakan, kalaulah tidak ada sesuatu, tidak ada ranting, tidak ada apa untuk bersiwak, kita mau wudu, tidak ada sesuatu yang bisa kita gunakan untuk bersiwak, boleh bersiwak dengan tangan, boleh bersiwak dengan jari telunjuk, boleh bersiwak dengan jari jemari. Kamaro adalika Ali bin Abi Thalib
radhiyallahu anhu di sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib dalam sifat wudu Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi teman-teman dapat kita simpulkan bahwasanya penulis hafizahumullah di sini mengatakan, para masyayikh penulis kitab Fiqhul Muyassar berpendapat bahwasanya bersiwak boleh dengan apa saja asal bisa membersihkan mulut. Seseorang punya pahala siwak walaupun dia bersiwak dengan tangan kanannya saja, walaupun dia bersiwak dengan tangan kirinya saja. Dan permasalahan tentang siwak itu luas. Permasalahan tentang siwak itu luas. Baik. Terakhir tentang siwak ini, tentang faedah bersiwak. Bahwasanya yang terpenting dari siwak itu, yang terpenting faedah dari siwak itu sebagaimana diriwayatkan dalam hadis tadi. Annahu matharatun lil fami fid dunya mardatun li rabbi fil akhirah. Bahwasanya bersiwak itu mendapatkan kesucian mulut di dunia dan mendapatkan ridha Allah di akhirat. Jadi tadi dikatakan amalan sekecil apapun, bahkan ini amalan tabiat manusia ya, seseorang pasti membersihkan giginya. Tapi jika amalan tersebut diniatkan, ternyata bisa meraih ridha Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Bisa meraih ridha Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Bahkan kita ditekankan untuk melaksanakan sunnah tersebut dan tidak boleh meninggalkan bersiwak. Tidak boleh meninggalkan bersiwak. Tidak boleh meninggalkan sikat gigi. Kalau ada seseorang yang dia meninggalkan bersiwak, meninggalkan sikat gigi, imma takasulan wa imma jahlan, baik karena malas ataupun karena tidak tahu. Terkadang malas mau sikat gigi teh. Ngapain sih mau sikat gigi teh, masih wangi, masih ada ini, masih ada itu. Maka sungguh dia telah melewatkan pahala yang besar dan faedah yang besar, pahala yang agung dan faedah yang besar karena sebab meninggalkan sunnah yang Nabi SAW tidak pernah meninggalkannya. Ini kita membahas tentang sikat gigi ya, kita membahas tentang bersiwak yang pasti setiap orang melakukan hal tersebut. Dan ternyata kita melakukan sikat gigi bisa meraih pahala yang besar. Kita dengan sikat gigi bisa meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di sini penulis mengatakan Nabi SAW hampir saja mau mewajibkan bersiwak kalaulah tidak takut untuk memberatkan atas umatnya. Tadi dijelas di awal dalam hadis dinyatakan Nabi SAW mengatakan laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli shalah. Kalaulah tidak memberatkan atas umatku, kalaulah tidak menyusahkan umatku, Nabi SAW sudah pasti mewajibkan siwak ketika seseorang mau sholat. Karena itulah Nabi SAW yang hatinya lembut, tidak mau membuat umatnya susah. Sampai-sampai tatkala umatnya sedang semangat untuk sholat malam, semangat untuk tarawih, Nabi SAW berhenti, tidak ikut sholat tarawih. Nabi berdiam diri di rumahnya, para sahabat menunggu banyak di luar. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ya takutnya diwajibkan, takutnya tarawih diwajibkan. Nabi SAW tahu bahwasanya seandainya sholat malam, seandainya tarawih pada bulan Ramadan diwajibkan, ya bakal memberatkan umat. Begitu juga ini tentang siwak. Pasti akan memberatkan umatnya. Nabi takut akan memberatkan umatnya. Kemudian di antara faedah siwak adalah menguatkan gigi, menguatkan gusi, dan juga di antara faedah siwak itu membaguskan suara. Di antara faedah siwak itu membaguskan suara. Jadi teman-teman semua, di antara amaliyah yang ringan yang kita semua biasa laksanakan, ternyata terdapat pahala yang besar yang kita bisa raih dari amalan tersebut. Kita sikat gigi, ternyata bisa mendapatkan pahala dari sikat gigi tersebut. Bisa mendapatkan pahala dari sikat gigi tersebut. Karena tadi kaidahnya ya, bersiwak sama dengan sikat gigi. Bersiwak sama dengan sikat gigi. Karena siwak itu perbuatan, bukan alat. Karena siwak itu perbuatan dan bukan alat. Baik, teman-teman semua, kita lanjut tentang sunnah-sunnah fitrah. Tapi sebelumnya, teman-teman, perlu diketahui bahwasanya
siwak juga merupakan sunnah-sunnah fitrah. Cuman dipisahkan pembahasannya mungkin oleh penulis karena ada hukum-hukum tersendiri. Karena ada hukum-hukum khusus mengenai siwak tersebut. Sebagaimana istinja itu sunnah-sunnah fitrah dan sebagainya. Tapi di sini kita akan bahas apa yang dimaksud dengan sunnah-sunnah fitrah, apa yang dimaksud dengan fitrah. Kalau dalam kitab Fiqhul Muyassar dijelaskan sifat-sifat fitrah. Karena pelakunya sesuai dengan tabiat yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi hambanya. Sesuai dalam fitrahnya. Kan kita paham ya kata fitrah, sesuai dengan fitrahnya. Anak itu lahir dalam keadaan fitrah. Kembali ke fitrah. Kita sudah paham mengenai maksud tersebut. Jadi sunnah fitrah adalah sunnah yang menjadikan pelakunya sesuai dengan tabiat atau ini, yang menjadikan pelakunya sesuai dengan tabiat yang telah Allah tetapkan bagi para hambanya. Jadi dia sesuai dengan tabiat. Contoh lah, berkhitan. Ada gak hewan yang berkhitan? Ada gak kita lihat kucing berkhitan? Ya pasti gak ada. Kurang tahu ya, pasti kemungkinan besar gak ada. Dan di antara faedah mengerjakan sunnah fitrah ini ada yang perlu kita garis bawahi. Faedahnya, faedah diniyah dan faedah duniawi. Faedah agama dan faedah dunia. Tadi siwak juga termasuk dalam sunnah fitrah. Di antaranya memperindah penampilan, membersihkan badan, menjaga kesucian, menyelisihi simbol orang kafir, dan melaksanakan perintah syariat. Kita berkhitan, kita dulu saja bahasnya. Kita berkhitan itu selain untuk menjaga kebersihan, menjaga kesucian, itu juga termasuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sunnah fitrah ini amalan-amalan yang biasa kita lakukan. Orang yang belum mendengar hadisnya pun pasti sudah melaksanakan sunnah tersebut karena itu tabiat manusia itu demikian. Tabiat manusia itu demikian. Cuman apa yang membedakan kita dengan orang yang belum mendengar? Membedakannya adalah kita bisa meraih pahala karena melaksanakan syariat bukan hanya dalam rangka menyucikan diri, tapi ternyata bisa mendapatkan pahala dari bersih tersebut. Kita sebut saja bersih. Apa saja sunnah fitrah itu? Disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-fitratu khamsun. Ada 5 macam fitrah, sunnah fitrah. Yang pertama khitan, wal istihdad, wa qasus syarib, wa taqlimul adfar, wa natful abab. Sunnah fitrah itu ada 5. Yang pertama berkhitan. Sebenarnya berkhitan itu wajib untuk laki-laki dan sunnah untuk perempuan. Di antara faedah berkhitan itu untuk menghilangkan sesuatu yang menghalangi dari laki-laki yang najis bisa menempel padanya. Dan untuk perempuan dalam kitab Fiqhul Muyassar dijelaskan untuk mengurangi syahwatnya yang besar. Nah, teman-teman, tapi kalau lihat penjelasan dari dokter, kita gunakan ini untuk membantah. Kita kembali kepada apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, yang kita yakin Nabi SAW yang tiqwanil hawa. Nabi SAW itu tidak berbicara sesuai hawa nafsunya. Nabi langsung mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah pencipta kita. Allah yang menciptakan kita. Allah tahu tentang diri kita, dan Allah mensyariatkan sunnah bagi perempuan untuk dikhitan. Walaupun berbagai macam dokter mengatakan khitan bagi perempuan itu tidak sehat dan sebagainya, kita kembali saja kepada kepercayaan. Maksudnya kita kembali saja terhadap apa yang kita yakini, bahwasanya Nabi SAW mensyariatkan. Yang mana Nabi itu mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Dan Nabi SAW tidak berbicara sesuai hawa nafsunya. Dan tentu saja Allah lebih tahu kita daripada diri kita. Allah mengatakan disyariatkan khitan bagi perempuan. Kalau bagi laki-laki kita tidak usah bahas ya. Laki-laki itu jangankan orang muslim, orang-orang non-muslim saja sudah banyak yang berkhitan. Karena yang dicari kebersihan.
Karena yang dicari dari orang-orang kafir, orang-orang non-muslim maksudnya, ya orang-orang kafir dari berkhitan, yaitu kebersihannya. Tapi bagi kita orang-orang muslim, bukan cuma kebersihan, tapi pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk perempuan disunahkan untuk berkhitan juga. Dan khitan itu yang paling afdol itu 7 hari setelah kelahiran. Ini bukan kaidah baku ya, bebas mau kapan saja, cuman dalam kitab Fiqhul Muyassar dijelaskan lebih afdol 7 hari setelah kelahiran. Tapi kalau antum lihat kisah-kisah para sahabat, dijelaskan bahwasanya para sahabat itu tidak menghitan anaknya sampai anaknya balik. Tidak menghitan anaknya sampai anaknya balik. Saya mau tanya pada teman-teman semua, kalau anak yang belum dikhitan, contohlah 7 tahun, 8 tahun dia belum dikhitan, kemudian mengimami sholat seseorang, kita tidak berbicara tentang syarat rukun dan sebagainya ya. Contoh saja dia sudah paham syarat rukun dan juga bacanya sudah bagus. Tapi dia belum dikhitan. Mengimami kita untuk sholat, mengimami orang-orang dewasa untuk sholat. Sah gak sholatnya? Sah gak sholatnya? Ada yang saya jawab, gak apa-apa, on mic aja, bebas jawab aja. Anak yang belum dikhitan, dia mengimami sholat. Kita tidak berbicara syarat rukun dan sebagainya. Kita berbicara anak yang belum dikhitan, sah gak sholatnya? Tidak, cenah. Kenapa tidak? Kenapa tidak sah? Sekali lagi, ini bukan syarat rukun dan sebagainya. Kalau itu sudah pasti sudah dihitan, belum dihitan, itu tidak sah. Itu anggap saja lah, anak kecil ini sudah paham semuanya. Cuman yang jadi minusnya dia belum dihitan. Tidak sah, cenah. Maka Allah Ta'ala alam yang benar sah. Kenapa? Tadi dijelaskan di awal bahwasanya para sahabat menghitan anaknya di umur tatkala anaknya sudah balik. Di umur tatkala anaknya sudah balik. Dan sebelum daripada itu para sahabat ada yang umur 6 tahun, 7 tahun sudah mengimami kaumnya sholat. Kan ada najis yang menempel dan sebagainya, dan itu tidak dianggap. Itu tidak dianggap dalam syariat. Oke. Yang kedua, sunnah fitrah adalah istihdad. Istihdad mencukur bulu kemaluan. Teman-teman, saya mengenal ataupun saya pertama kali mengenal belajar tentang sunnah fitrah itu kuliah semester 2. Sudah besar itunya, cuman waktu itu belum nikah. Dan merasa tabu dengan pembahasan demikian. Karena memang yang secara khusus belum menikah itu merasa tabu dengan pembahasan demikian. Istihdad mencukur bulu kemaluan, ternyata demikian. Ya padahal memang demikian. Salah satu sunnah fitrah itu istihdad. Kenapa dinamakan istihdad? Karena berasal dari kata dari hadid, besi. Karena alat yang digunakan itu besi. Dan dalam fikih sunnah, dalam kitab fikih sunnah dijelaskan bahwasanya tidak boleh lebih dari 40 hari seseorang belum mencukur bulu kemaluannya dan belum memotong kukunya, belum mencabut ketiaknya. Tidak boleh lebih dari 40 hari. Yang ketiga dari sunnah fitrah adalah memotong kumis dan merapikannya. Jadi jangan kebalik ya. Kumis ini bagi teman-teman, bagi siapa saja yang mendengar ini, jangan kebalik. Kumis dirapihkan, kumis didiamkan, sedangkan jenggot dipotong. Oh enggak, ini pelanggaran syariat. Memotong jenggot itu pelanggaran syariat. Kita tidak membahas perbedaan para ulama, oh ini mah makruh, ini mah haram, oh ini mah dosa besar, oh ini mah dosa kecil, enggak. Yang jelas memotong jenggot itu pelanggaran syariat. Kenapa? Karena Nabi SAW menganjurkan untuk menyelisih orang-orang musyrikin dengan memelihara jenggot dan pelihara jenggotnya dicukur. Enggak, itu salah. Dan itu bahkan
Itu bahkan pelanggaran syariat. Karena teman-teman, ini perlu kita sampaikan karena banyak di antara kaum muslimin yang menyangka ternyata tidak apa-apa memotong jenggot, ya sama saja kayak merapikan kumis, kayak memotong rambut, kayak kayak memotong rambut-rambut yang lain lah. Padahal jenggot tidak demikian. Seseorang tidak boleh memotong jenggotnya. Tidak boleh memotong jenggot. Kalau mereka lagi tidak boleh mencukur jenggotnya. Apalagi sampai jenggotnya dicukur habis, itu tidak boleh. Tapi bagi yang belum ada jenggot, semisal saya mungkin, semisal antum yang belum, itu tidak dibahas dalam permasalahan ini. Karena Nabi SAW hanya memerintahkan pelihara, bukan tumbuhkan. Tumbuhkanlah jenggot dan potong kumis, enggak. Pelihara jenggot. Saya mau sesuai sunnah, mau dipakai obat sehingga jenggotnya tumbuh, ya silahkan. Cuman nanti konsekuensinya kalau sudah tumbuh tidak boleh dipotong. Jenggot tidak boleh dipotong. Yang selanjutnya adalah memotong kuku. Teman-teman ya, ini kebiasaan kita loh sehari-hari. Tatkala kuku panjang sudah tabiatnya kita potong. Tatkala rambut panjang sudah tabiatnya kita potong. Tatkala kumis sudah panjang sudah tabiatnya seseorang potong. Tapi ternyata dari kebiasaan kita membersihkan badan tersebut bisa menghasilkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa menghasilkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita yang tidak memotong kuku? Kecuali mungkin ada sebagian yang kukunya satu dipelihara nih, jempol doang sampai panjang. Itu sebenarnya ya jangan demikian. Potong saja semuanya. Sunnahnya potong semuanya. Dan memotong kuku bukan cuma membersihkan badan, tapi juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena sesuai dengan sunnah-sunnah fitrah. Yang terakhir, maksudnya yang terakhir dalam hadis ini disebutkan yaitu mencabut bulu ketiak. Ya, bahasanya itu bukan dicukur, tapi dicabut. Nanti saya mah gak kuat. Ya kalau gak kuat mah gak apa-apa, cabut cukur saja. Karena pada intinya tujuannya itu untuk menghilangkan bulu ketiak. Itu termasuk ke dalam sunnah fitrah. Nah, dalam hadis lain teman-teman diriwayatkan masih dari Ibunda Aisyah bahwasanya Nabi SAW mengatakan sunnah fitrah itu ada 10. Sunnah fitrah itu ada 10. Apa saja? Memotong kumis, membiarkan jenggot. Nah ini ya, membiarkan jenggot. Kita garis bawahi supaya kita ingat, ternyata memotong jenggot itu tidak boleh. Dan termasuk sunnah fitrah adalah memelihara jenggot. Kemudian bersiwak, tadi sudah jelaskan ya. Bersiwak itu walaupun pembahasannya beda, dia tetap masuk ke dalam sunnah fitrah. Menghirup air ke dalam hidung, istinsak. Menghirup air ke dalam hidung, kemudian memotong kuku, mencuci ruas jari, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, istihdad, istinja, itu bagian dari sunnah fitrah. Ini baru 9 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Karena Mus'ab bin Syaibah, salah satu perawi, mengatakan dia lupa lagi yang 10 itu apa. Kalau tidak salah, katanya madmadoh, yaitu berkumur-kumur. Akan tetapi lupa dalam riwayat ini, dalam hadis ini yang dimaksud tidak sampai membuat hadis tersebut lemah. Karena bukan berarti jeleknya hafalan. Lagi pula hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah teman-teman, ini 10 sunnah fitrah yang biasa kita lakukan sehari-hari. Yang kita sering memotong kumis, kita sering sikat gigi, menghirup berkumur-kumur, istinsak ya. Dalam wudu itu ada yang namanya istinsak. Istinsak itu bukan cuma ditempelin airnya ke hidung, tapi dimasukkan airnya ke dalam hidung, menghirup. Misalnya kita akan bahas nanti pekan depan di bab wudu. Memotong kuku, mencuri ruas jari,
mencabut bulu ketiak, istihdad, istinja, itu semuanya bagian dari sunnah fitrah yang tatkala kita lakukan, kita mendapatkan pahala. Kemarin kita membahas tentang istinja. Siapa di antara kita yang habis buang air tidak istinja? Hewan pantas. Kita tidak pernah melihat kucing habis buang kotorannya istinja. Kita tidak lihat hewan-hewan yang habis buang kotorannya istinja. Tapi tatkala manusia membuang kotoran, dia pasti diakhiri dengan istinja. Ya, itu tabiat manusia yang ternyata istinja saja bisa mendapatkan pahala. Bayangkan teman-teman, istinja saja bisa mendapatkan pahala. Yang padahal kita sudah tabiat merasa aneh, merasa bisa dibilang kurang waras lah bagi orang yang habis buang air, habis buang kotoran tidak istinja. Karena tabiat manusia pasti melakukan demikian. Dan kita selaku kaum muslimin, ternyata hal seremeh tersebut bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, terakhir dari kitab Fiqhul Muyassar dijelaskan, fahada huwa dinunal hanif, maka inilah agama kita yang lurus. Umirna bihadihil khisal, kita diperintahkan untuk melaksanakan, untuk berpegang teguh pada perintah-perintah tersebut, pada sunnah-sunnah fitrah yang telah kita sebutkan. Lima fiha minat tajammuli wa tatahuri wa nadhafati, dalam rangka supaya kita ini senantiasa dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci, dalam keadaan paling bagus. Wal yakunal muslim ala ahsani halin, dan selayaknya bagi seseorang muslim senantiasa berada dalam keadaan paling bagus. Kukunya selalu dipotong, sikat gigi tiap hari, bahkan bagus kalau mau baca Quran, mau sholat, mau masuk masjid, mau masuk rumah, dia sikat gigi dulu. Karena seorang muslim selalu menjaga dirinya dalam keadaan yang paling bagus. Mubta'idan an taqlidil kuffari wa juhal, tidak taklid, jauh dari mengikuti tata cara orang-orang Yahudi dan orang-orang yang tidak tahu. Bukan malah gaya orang-orang Yahudi, gaya orang-orang Nasrani atau gaya orang-orang kafir, kita malah ikuti. Justru Nabi SAW tatkala melihat orang-orang musyrikin, dia memanjangkan jenggot, memanjangkan kumisnya, jenggotnya dipotong. Nabi SAW mengatakan para sahabat, selisihi mereka dengan cara potong kumis dan biarkan jenggot. Bukan malah sekarang hanya karena kita ngepes kepada orang-orang kafir, kita ikuti sampai gaya rambutnya diikuti, gaya-gayanya diikuti. Fahada huwa dinunal hanif. Inilah agama kita yang lurus. Apa? Jauh dari taklid kepada orang-orang kafir dan orang-orang jahil. Mubtakhiron bidinihi, bangga terhadap agamanya. Kita merasa bangga tatkala kita bisa mengamalkan sunnah. Ada jenggot, kita gak malu harus sampai dicukur jenggotnya. Justru bangga dengan jenggot tersebut. Pakai kerudung syar'i menutupi dada dan sebagainya, mau keluar malu disebut ibu-ibu. Enggak, justru kita bangga mendapatkan syiar-syiar Islam. Justru aneh tatkala ada orang yang mengatakan, wah itu orang yang celananya di mata kaki kayak kebanjiran. Oh itu jenggotnya kayak gitu, kayak kambing. Oh itu dia dipakai gamis kayak gitu, kayak ibu-ibu. Aneh, padahal yang mengatakan demikian orang-orang muslim. Bukan cuman dia menyakiti saudaranya, bisa-bisa itu termasuk ke dalam nawaqidul Islam, pembatal keislaman. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kan dalam kitabnya mengatakan di antara pembatal keislaman itu mengolok-olok syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahji'un." Katakanlah, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayat Allah, dengan syariat-syariat Allah, dengan rasul-rasul Allah, kalian saling bercanda? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan minta maaf lah. Kalian telah kafir setelah kalian beriman. Makanya jaga lisan kita. Oh itu bercadar kayak ninja. Oh itu jenggotan kayak kambing. Oh itu kita jauhi lisan kita dari demikian, karena takutnya
malah merujuk, malah menjurus kepada pembatal keislaman. Pembatal keislaman. Justru harusnya apa? Kita bangga dengan agama kita. Kita bangga. Orang yang jenggotnya sudah tumbuh bangga dengan jenggot. Enggak, oh itu aki-aki, enggak, bangga. Dia berhijab syar'i, bangga. Apalagi sampai dia bercadar, bangga dengan agamanya. Muti'an li rabbihi, taat kepada Robnya, muttabi'an li sunnatin nabihi sallallahu alaihi wasallam. Ittiba, mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Fahada huwa dinuna. Maka inilah agama kita. Agama yang lurus. Maka teman-teman, tatkala Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan Islam itu dalam keadaan asing itu dalam makna bisa jadi asing dalam Islam itu sendiri atau dalam asing karena mayoritasnya orang-orang tapi bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita yang tidak beristinja? Kita beristinja bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sikat gigi mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Potong kuku mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Fahadha huwa dinuna. Maka inilah agama kita. Allah taala alam, teman-teman. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya dan mohon maaf bila banyak sekali kekurangan dan iya, mohon maaf teman-teman jika kurang kondusif. Qadarullah, saya ini lagi safar, jadi kalau kurang optimal mohon maaf lah. Demikian, mungkin saya kembalikan lagi ke moderator, atau mungkin di antara teman-teman ada yang ingin disampaikan atau ingin didiskusikan, silahkan. Ya, mungkin langsung saja pada teman-teman yang ingin menanyakan suatu kebingungan yang ada dalam diri kita atau apapun itu mengenai materi, silahkan untuk on mic atau mengabari. Insya Allah ya, materinya sangat-sangat tadi mungkin ada di ini Adit ya, di chat yang tentang jenggot itu udah beberapa kali diulang sama pemateri, yaitu merupakan syariat. Tapi mungkin ini menjadi bagian yang paling berat ya, dari sebagai laki-laki. Bukan paling berat sih, lebih ke trennya gitu. Karena tadi Islam datang dalam keadaan asing dan kembali asing lagi. Maksudnya itu, jadi trennya itu tergerus gitu dengan berbagai perkembangan zaman di sini gitu. Melihat figurnya tuh ya bukan Nabi Muhammad lagi gitu, bukan para sahabatnya, tapi apa yang selalu kita lihat, apa yang ada di depan mata kita gitu, disuguhkan hal-hal yang jauh dari itu. Kira-kira di sini di antara teman-teman ada yang mau ditanyakan? Belum? Gimana? Tapi insya Allah ya untuk materinya ini lumayan bisa dicerna dan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Bagaimana jika seseorang mengetahui dirinya belum dihitan setelah dewasa dikarenakan dulu orang tuanya tidak terlalu paham terhadap agama? Bismillah. Untuk tanya, Suaranya putus-putus.
Masih belum kedengaran, Azmi? Cek cek cek, jelas ya? Iya, udah ada suara. Jika seseorang tahu bahwasanya dirinya belum dihitan sampai dewasa, perkara seperti ini ya, bagaimana tadi di awal jelaskan, dia tinggal berhitan saja tatkala itu, dia berhitan saja tatkala itu. Adapun perkara yang sebelumnya, mungkin dari sholatnya dan sebagainya, Allah Ta'ala alam, sholatnya tetap sah. Sebagaimana riwayat dari para sahabat, bahwasanya para sahabat itu dihitan tatkala mereka sudah balik. Dan anak-anaknya para sahabat, sebagaimana dalam hadis, saya lupa lagi riwayatnya, dari seorang sahabat yang ia masih umur 6 tahun, tapi sudah mengimami sholat para jemaah. Dan sholat yang diimami oleh anak tersebut yang umur 6 tahun tersebut, sholatnya sah. Dan telah kita ketahui, anak tersebut pasti belum dihitan, karena kebiasaan para sahabat itu menghitankan anaknya tatkala sudah balik. Jadi mungkin tidak masalah, Allah Ta'ala alam, dia bisa dihitan tatkala sudah ingat tersebut. Tatkala sudah ingat tersebut. Dan saya ingin kembali lagi ke tadi mungkin Adit yang tentang jenggot, saya baru terbaca. Iya, memotong jenggot itu tidak boleh. Memotong jenggot itu tidak boleh. Baik ulama berpendapat makruh, ulama berpendapat haram, kita ketahui saja memotong jenggot itu tidak boleh. Dan benar, tatkala saya pernah memberitahu seseorang, sering malah memberitahu seseorang bahwasanya yang lagi motong jenggot, ini malah yang lagi motong jenggot, langsung saya kasih tahu, kaget. Oh, emang nggak boleh? Ada yang kaget, ada yang malah takut, kayak ada yang kaget, ada yang malah bilang ke saya teh asa segala ulah dan macam-macam lah, karena mungkin tadi keasingan tersebut. Badal Islam ghoriban yakun ghoriban kama bada, fatuba lil ghuraba. Islam itu datang dalam keadaan asing dan akan kembali dalam keadaan asing. Fatuba lil ghuraba, dan beruntunglah orang-orang yang asing tersebut. Maka tugas kita selaku kaum muslimin tetap thalabul ilmi faridatun ala kulli, wajib untuk kita belajar, karena mau gak mau, siap gak siap, pasti bakal ditanya sebagaimana dalam hadis kan sudah dijelaskan waktu itu kalau gak salah, la yazalu qadamu abdin yaumal qiyamati hatta yus'al, kaki seorang hamba itu tidak akan bergeser pada hari kiamat sebelum ditanya 4 perkara. Salah satu yang akan ditanya itu an ilmihi fi ma'afna, tentang ilmunya, ketahuannya, kenapa tidak tahu bagaimana cara mengamalkannya dan sebagainya. Tetap kita punya kewajiban untuk terus mengupgrade diri dengan belajar. Allahu a'lam mungkin.